Seorang siswi kelas 6 di satu sekolah di Pringsewu, Lampung, Aisyah Akila Fazila Yusyah, 12, meninggal dunia pada 23 November 2025, sehari setelah mengalami kecelakaan saat kegiatan pramuka di luar kelas. Ibu kandung siswi yang akrab disapa Z itu, Nia, menyebutkan, pada 22 November 2025, putrinya mengikuti kegiatan mencari tumbuhan herbal saat jam kosong kelas. Kegiatan tersebut dipandu oleh guru pembina pramuka. Setiap kelompok terdiri dari 8-9 siswa dan diarahkan berjalan sekitar 1 km dari sekolah menuju sebuah bukit. Nia menjelaskan, putrinya memiliki riwayat radang otak pada masa kecil, sehingga ia sejak kelas 4 sudah meminta pihak sekolah agar kegiatan fisik Z diawasi secara intensif dan tidak dilibatkan dalam kegiatan pramuka. Saya ada alasan tersendiri kenapa anak saya tidak boleh ikut pramuka, ujar Nia kepada Tribun Lampung Co.id, Jumat, 12 Desember 2025. Z juga anak yang jarang keluar rumah, apalagi ke alam, tambahnya. Kemudian, saat berada di puncak bukit, Z dan seorang rekannya diduga tergelincir dari tebing. Korban jatuh dan menghantam pondasi batu bata di bawah tebing. Warga yang tinggal di sekitar lokasi memberikan pertolongan pertama. Z masih bisa berdiri. Rok pramukanya kotor sampai dicuci warga. Ikat pinggangnya penyok sampai dibuka pakai obeng, jelas Nia. Siswa-siswa dalam kelompok disebut berusaha mencari guru pendamping. Namun menurut penuturan anak-anak, guru tidak berada di lokasi saat kejadian. Korban kemudian dibawa ke klinik. Namun Nia, yang saat itu berada di Surabaya, baru mengetahui kondisi anaknya setelah menghubungi pihak keluarga yang mendampingi di klinik. Ia mendapat informasi awal bahwa Z hanya mengalami masuk angin dan kelelahan karena tidak sarapan. Disinilah Nia mengaku mulai curiga dan berusaha mencari tahu sendiri apa yang terjadi. Saya di Surabaya, tapi yang ngebongkar semuanya justru saya. Karena saya dekat sama teman-temannya anak saya itu yang satu tim. Saya cari nomor HP-nya, saya cari informasi, apa sih kejadian yang sebenarnya? Ternyata jatuh dari tebing, ungkapnya. Nia mengatakan ia sempat kesulitan meyakinkan keluarganya di rumah bahwa Z mengalami jatuh dari ketinggian. Karena guru itu kalau di mata masyarakat kecil ini guru maha benar. Sedangkan guru itu yang nganterin anak saya ke klinik. Dia bilang sama mamiku, Z cuma kepleset biasa nih. Karena nggak sarapan, masuk angin. Enteng banget kan? Kebohongan mereka itu luar biasa, ujar Nia. Menjelang sore, Nia mengumpulkan keterangan dari teman-teman Z dan mengetahui bahwa putrinya bukan sekadar tergelincir ringan. Saat saya hubungi kepala sekolah dan wali kelas, mereka tetap mengatakan Z baik-baik saja, hanya luka di kaki dan lutut, kata dia. Keesokan harinya, Nia mendatangi klinik tempat Z pertama kali diperiksa. Dari rekam medis yang diperlihatkan, dokter mendiagnosis adanya nyeri ulu hati serta kemungkinan pendarahan otak, dan menyarankan agar korban segera dirujuk untuk CT scan. Nia menyebut informasi tersebut tidak disampaikan kepada dirinya oleh pihak sekolah. Ia juga mengaku mendapat cerita dari teman-teman Z bahwa mereka sempat diminta untuk tidak menceritakan detail jatuhnya korban dari ketinggian. Meski pihak sekolah disebut menyatakan kesanggupan untuk membantu pengobatan, Nia menilai tidak ada keterbukaan informasi sejak awal kejadian. Apa yang dokter sampaikan tidak sama dengan yang disampaikan ke saya, ujarnya. Dalam unggahan di media sosial, Nia menuliskan bahwa hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan putrinya mengalami trauma pada organ dalam, termasuk ginjal, kandung kemih, jantung, serta pendarahan otak. Z meninggal dunia 28 jam setelah kejadian.